Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berhati-hatilah kita terhadap fitnah perkataan dan amalan, fitnah akidah serta pemikiran-pemikiran sesat dan juga kenyataan yang buruk, karena itu semua dapat memalingkan dirimu dari agamamu dan dapat mendatangkan kehancuran bagimu. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengabarkan kepada umatnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Dengan kasih sayangnya, Nabi SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman agar umatnya selalu berhati-hati dan selalu bertakwa serta kembali berpegang teguh dengan sesuatu yang dilakukan oleh para pendahulu. Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah dalam agama. Beliau bersabda, "Segeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitnah, seperti malam yang gelap. Seorang pada pagi harinya dalam keadaan beriman, kemudian pada sore harinya menjadi kafir. Atau pada sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya menjadi kafir, dia menjual agamanya dengan benda-benda yang ada di dunia." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga mengabarkan tentang fitnah kebodohan, kerakusan, dan kekacauan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Zaman semakin dekat, ilmu dicabut, muncul fitnah-fitnah, tersebar kebakilan-kebakilan, banyak terjadi al-haraj." Para sahabat bertanya, "Apakah al-haraj itu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Pembunuhan." Masyirul muslimin rahimakumullah, sungguh ilmu telah dicabut dan sangat sedikit para ulama. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadikan pemiliknya suri tauladan di dalam kebaikan, kezuhudan, kewaraan, dan dalam mengikuti sunnah Rasulullah, para sahabatnya, dan para khulafaur rasyidin. Sungguh telah muncul bermacam fitnah dari berbagai sisi. Muncul celaan-celaan terhadap Islam, muncul orang-orang yang memberikan keraguan-keraguan di dalam agama Islam dan menjadikan manusia berpaling darinya, sehingga tercabutlah kecintaan para pemeluknya. Ini merupakan suatu musibah yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan serta kemantapan dalam menempuh jalan yang lurus ini. Sungguh telah tertanam pada diri para hamba sifat bakhil dan tamak, sehingga banyak di antara mereka yang menolak untuk membayar zakat dan nafkah yang wajib. Banyak orang yang tamak dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya ia tidak berhak, sehingga banyak kekacauan dan pembunuhan. Di antara fitnah yang besar yaitu diangkatnya amanah dari pundak-pundak manusia, sehingga hampir tidak kita dapatkan orang yang betul-betul menunaikan amanahnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang laki-laki tidur sejenak sehingga diangkat amanah dari hatinya. Beliau berkata, "Dan manusia terus melakukan jual beli dan hampir tidak ada di antara mereka yang menunaikan amanah. Maka dikatakan, sesungguhnya di tempat Bani Fulan terdapat orang yang mana. Dan dikatakan tentang orang ini, alangkah berakalnya ia, alangkah beruntungnya ia, alangkah kuatnya ia, padahal di dalam hatinya tidak ada keimanan meskipun seberat biji zarah." Benarlah apa yang dikabarkan Rasulullah SAW bahwa telah diambil sifat amanah dari hati manusia, sehingga kita lihat hampir tidak ada orang yang betul-betul amanah. Telah datang seorang badui kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Kapankah hari kiamat akan terjadi?" Beliau menjawab dengan sabdanya, "Apabila telah disia-siakannya amanah, maka tunggulah hari kiamat.
Orang tersebut kembali bertanya, "Bagaimana disia-siakannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat itu." Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula dengan kepemimpinan, ia merupakan satu amanah yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin." Pemimpin yang adil dan soleh merupakan dambaan seluruh rakyat. Tentunya, ia seorang sosok yang betul-betul paham terhadap hak dan kewajibannya, serta paham terhadap apa yang harus dilakukannya dalam membimbing masyarakat, yakni agar menjadi masyarakat yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tatkala kepemimpinan dibebankan kepada orang yang sama sekali bukan ahlinya, maka yang akan timbul hanyalah kekacauan, tidak stabilnya kehidupan bermasyarakat, serta jauhnya dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara fitnah yang besar yaitu fitnah harta. Sangat sedikit manusia yang selamat dari fitnah ini. Hanya sedikit saja yang mendapatkannya dengan cara yang halal dan kemudian membelanjakannya di jalan yang benar. Sebagian mendapatkannya dengan berbagai cara, walaupun menggunakan jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh akan datang suatu zaman, yaitu seseorang tidak lagi memikirkan dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah yang haram." Hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, sungguh benar sabda Rasulullah SAW, manusia tidak lagi memerdulikan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, seolah-olah mereka hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta dan kenikmatan-kenikmatan di dunia, meskipun harus dengan cara berbuat curang atau berdusta atau dengan korupsi dan yang lainnya. Manusia tidak ingat lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap dan meminta pertanggungjawabannya. Maka berhati-hatilah kita wahai kaum muslimin, berhati-hatilah dari fitnah-fitnah ini dan jauhilah. Sesungguhnya apabila fitnah telah muncul dan bertebaran, ia akan membinasakan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian semata, dan ketahuilah bahwa Allah memiliki azab yang sangat pedih." Dari Quran Surah Al-Anfal ayat 25. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah akan terus ada sampai hari kiamat nanti, dan dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW telah memberikan solusi kepada umatnya agar terhindar dari fitnah tersebut, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah memerintahkan agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 macam fitnah, yaitu dari fitnah api neraka jahanam, fitnah azab kubur, dari fitnah kehidupan serta fitnah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pintu-pintu kebaikan sehingga kita bisa mengikutinya, dan Dia menunjukkan kepada kita pintu kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.